Untuk Geek Farm, selama mereka masih bisa menahan satu game, berarti nafas terakhir masih ada di tangan dari Geek Farm. One last chance. Nafas terakhir. Do or die. Gak ada lagi kesempatan. So EBL Grand Final. Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Setidaknya satu game, Profesor KB. Satu game untuk Geek Farm bisa meriset segalanya dan bahkan reverse sweep masih bisa kita lihat. Dan kali ini Boots bersama dengan Suns yang akan lebih berfokus untuk mendapatkan level 2 terlebih dahulu di area bawah. Sehingga pergerakan rotasinya akan bisa diungguli oleh Onyx di 1 menit yang pertama dan bahkan pressure ke arah Baloyski. Ini pressure yang benar-benar kejam banget di early game. Boots bahkan berjalan sampai ke Little Wonder untuk mendapatkan remain move. Dan ini yang dilakukan sama Geek Farm di early game tadi. Di game yang ketiga, sekarang malah Onyx yang melakukannya. Ini early game yang bakal lebih cepat seperti dari Onyx. Apalagi dengan penggunaan dari 4 Quantum Charge yang sangat-sangat bold untuk gerakan Onyx lebih valid lagi ke depannya. Oke, dan sekarang rotasi yang cukup agresif tadi dibawakan sama Onyx dibalaskan. Geek Farm tidak mau kehilangan timing dan juga momentumnya. Mereka nggak mau membiarkan Onyx setidaknya bisa untuk menjalankan trio mid strateginya sehingga Geek Farm akan terpressure dan snowballing effect akan terjadi di sisi dari Onyx, Profesor. Dan ini early game yang cukup pasif, tapi tempo di gold lane sekarang lebih agresif dari Geek Farm. Ini yang kita tunggu dari tadi. Bagaimana Baloyski dan juga Marky bekerja sama agar gerakan dari gold lane-nya bisa lebih spesifik. Marky lebih unggul. Itu inti utamanya, Cimomo. Ya, dan sekarang masalahnya kita belum melihat memang first blood yang jatuh ke tangan dari kedua belah tim. Cuma memang terlihat Geek Farm dengan adanya potensi Baloyski dengan Rafaela, Holy Healing dan juga Holy Baptism ini bakal jadi kunci untuk tim. Tapi Kairi. Oke, Kairi udah tidak punya average world kali ini. Informasi yang sudah didapatkan oleh para pasukan dari Geek Farm. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit point damage terhadap seorang Kairi. Tapi ingat ini key point dengan SOW-nya membuat Kairi bakal lebih kuat di depan sana. Sustainability fight akan bakal dimenangkan oleh Onyx. Tapi kali ini Onyx mereka agak cukup berbahaya kalau tetap memaksa dengan team fight 2 versus 5 dan ada heavy speed di tangan dari Sultan Nile. Retribution di touch point. Holy Baptism di depan sana bersama dengan Adam Netherland membuat Onyx porak-poranda. Memang sustain team fight dibikin lagi Onyx tapi mereka tidak bisa membalas dengan ada Netherrealm yang di tangan dari Geek Farm. Apakah memang dengan pergerakannya Luke dengan Uranus ini benar-benar mengganggu team fight dan mungkin bisa dibilang durability dari Geek Farm, Profesor KB? Dan itu yang tadi tidak ditemukan jawabannya atas Kairi. Apresus Wrath yang tidak ready dalam setup menuju ke Turtle membuat Geek Farm jadi lebih nyaman untuk memaksa team fight-nya terjadi. Dan sekarang gerakan dari Keyboy yang belum mendapatkan ultimate yang begitu mahal, global area, ini membuat teman-teman dari Onyx susah untuk mendapatkan objektifnya. Tapi Marky tidak ada mana, harusnya lebih berhati-hati. Dan early game lagi dan lagi masih di lead sama Geek Farm. First turtle rate yang begitu tinggi dari Nile muncul kembali di game yang keempat kali ini. Yang membuktikan bahwa The Rising Star memang deserve itu semua. Tapi Kairi tertarik dengan adanya satu buah stampede dari Boy. Namun tidak akan terlalu memaksakan posisi di area midnya. Sekarang pergerakannya Onyx, ini mereka harus sudah mulai aware dengan cewek yang ada di area atas. Karena pressure-nya sekarang udah mulai berjalan dari Baloy nih. Dia benar-benar fokus untuk nge-babysit ke arah Marky biar cewek ini nggak bisa dapetin farming yang nyaman. Dan Netherrealm dari Aboy yang sekarang perlu diperhatikan karena tidak ada yang bisa membukanya kecuali cewek. Area of effect yang begitu luas. Suns yang sepertinya akan ditargetkan terus-terusan sama Geek Farm yang bakal jadi ancaman juga bagi Onyx. Karena ketika tidak ada Suns artinya Aboy akan sangat free dengan Netherrealm dan juga Ghostbuster-nya. Gold leading dari Nile sekarang sangat-sangat unggul bahkan menuju ke arah 700. Membuat Geek Farm yang tadi mendapatkan point kill ke arah dari Kairi sepertinya perlu repetitif lagi nanti di Turtle yang kedua. Dan ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman dari Onyx. Gimana cara cover untuk Kairinya? Oke, tapi kita melihat ngomongin sosok dari Kairi. Dia malah ke garis depan. Dia memberikan sedikit pressure di depan sana. Dan bahkan kalau kita bisa lihat dari Nile-nya yang punya chance besar banget sih untuk dapetin Turtle kali ini. Karena Kairinya benar-benar disibukin dari belakang dan bahkan akan coba dipaksa untuk dengan retribution-nya yang menandakan Turtle yang kedua tetap akan di tangan Nile. Membuat Geek Farm berada di 1.500 gold dan ini dia
Geek Fam ketika match point mereka out of nowhere benar-benar menjadi Geek Fam revamp. Geek Fam yang berbeda. Ya, Geek Fam yang tentunya lebih menunjukkan taring mereka. Karena di season kali ini kita harus lumayan respect dengan potensi dari Nile. Meskipun statusnya lone tapi dia menunjukkan kualitasnya. Dan bahkan mengambil Powerful buff purple buff. dari Kairi. Wow, sebuah jawaban untuk menghentikan pergerakan jungler. Dan lihat Kairi berbanding 2 level dengan adanya Nile. The power of retribution kali ini berhasil didapatkan. Karena Nile tidak menggunakan retributionnya dan ini dia. Haruskah Geek Fam berada di match point sebagai power pick dari timnya? Karena kalau mereka seperti ini berbahaya untuk mereka. Mereka suka bermain di ujung tanduk. Bagaikan mesin diesel yang terlalu lama untuk menjadi panas sama Mucan. Iya, panasnya di benar-benar waktu yang benar-benar krusial banget untuk Geek Fam. Namun Onyx yang kita lihat dengan pressure ke arah Kairi ini sempat dibawakan loh. Ketika Geek Fam memang memberikan pressure di arah 4 besar ya waktu itu ya. Iya, dan kita sekarang melihat, hal yang sama. kita melihat hal yang sama lagi dan lagi. Pressure karena gold lane, cewek yang kehilangan turret outernya. Dan sekarang rotasi dari Geek Fam yang sudah mulai dijalankan karena apa? Karena Marky juga akan hadir di setup turtle selanjutnya. Lihat, belum ada damage yang cukup untuk menumbangkan Luke. Dan semakin lama game berjalan, Luke akan semakin lebih mengerikan dengan blade armornya. Sehingga heavy crossbow dari cewek udah pasti akan memantul kembali damage-nya kepada dirinya sendiri. Oke, dan memang kalau kita melihat dari Geek Fam sendiri, dengan perbedaan network 2000 di tangan dari Geek Fam, di menit yang ke-6 ini sebenarnya udah lumayan mendominasi. Snowballingnya terus berjalan karena turret objektifnya selalu bisa dipegang sama Geek Fam. Dan Onyx sepertinya mereka bakal main agak sabar sih, Prof. Oke, tapi dengan kesabaran yang mereka miliki, apakah mereka akan kehilangan dari sosok perfect turtle mereka? Tapi Kairi berada di garis depan, akan coba adu retri bisa dapatkan Kairi. Kali ini gagal kembali. Nile, perfect turtle sebagai the turtle mania selama playoff kali ini menunjukkan taringnya. Di balik sana Luke mencoba untuk menahan semua damage yang diberikan oleh seorang cewek. Bahkan membuat cewek kali ini harus kebingungan. Dua teamfight yang terbelah menjadi dua. Yang membuat para pasukan Onyx benar-benar gak bisa ngedeliver damage. Gak bisa mengcover. Gak ada sama sekali power yang bisa didapatkan dari tim Onyx. Semuanya dibungkam oleh Geek Fam. Dan bahkan mereka terlalu berfokus sama Luke tadi, Profesor. Nile out of nowhere hampir aja mendapatkan heavy spin. Untungnya masih cooldown. Para pasukan dari Geek Fam bahkan kali ini mereka membuat Onyx tidak mendapatkan objektivitas dari segi turret ataupun turtle. Ya, space create-nya bahkan terlalu besar untuk Marky. Posisi dari cewek ini benar-benar terlalu berfokus sama garda depannya. Heavy spin didapatkan, tapi nampaknya hanya lewat belakang. Luka bakal coba ditangkap, damage masih belum cukup. Luka masih punya power yang sangat kuat. Luka masih punya waktu untuk bergerak di arah backline, zoning out sampai mid to the late game. Ketika mid to the late game, mungkin Luka udah mulai harus mengurangi dari damage yang diberikan akan lebih sakit. Oke, tapi ini jatuhnya sekarang Geek Fam harus hati-hati juga. Seiring berjalannya waktu, lihat Boots sudah menyelesaikan blade armornya. Dengan split push yang dia jalankan, artinya sekarang damage dari Marky perlu ada tambahan lagi ya. Perlu boostingannya lagi, biar critical damage-nya bisa lebih pasti. Namun di satu sisi lainnya, Flask of DLC Skiboy akan memperpanjang team fight dari Geek Fam. Sehingga kayaknya ini akan berbeda nanti di Lord yang pertama atau bahkan Lord yang kedua. Mungkin Lord yang pertama masih bisa diamankan sama Geek Fam. Tapi perlu hati-hati, counter setup dari Onyx akan sangat mengerikan dengan Fredrin-nya. Jangan terlalu lama untuk membiarkan game ini berjalan. Geek Fam perlu endgame secepat mungkin. Oke, tapi let's keep boy masih bisa selamat. Masih ada damage yang bisa diterima Kiboy, tapi nampaknya Kairi tidak akan melepaskan sosok dari Nile. Di belakang sana Marky masih bisa memberikan damage untuk covering up para pasukan dari Geek Fam. Mereka terlalu dalam, bermain di dalam jungle. Ini dari Onyx yang mereka harus pikirkan adalah di mana pergerakan dari Marky ini tidak boleh lepas dari pandangan dan jangkauan dari Paloyski. Sekali saja Paloyski melepaskan pandangan dan jangkauan dari Marky, ini bakal bisa berbalik untuk para pasukan Geek Fam. Mereka kehilangan Marky, 4 versus 5 akan terjadi. Dan kemungkinan besar kalau Lord di tangan dari Onyx, Snowball akan mulai dimulai. Tapi dibalik itu semua, pasukan dari Onyx, mereka dalam ada kondisi 3000, mereka tidak kenal kendor. Kairi masuk ke dalam, damage yang diberikan tidak bisa ditahan kembali. Dan Kiboy, SOW-nya benar-benar memberikan sebuah nyawa tambahan untuk sosok Kairi. Karena kalau Kairi terperangkap sekali aja, wah, itu bakal besar. Dan Lord di tangan dari Nile free tanpa ada kontes. Dengan keuntungan 4000 gold dan bahkan ini dia, Geek Fam kembali menunjukkan taringnya.
Dan Geekfam memang mereka tahu posisi dari Kairi yang memiliki retribution yang begitu on point ditutup, di zoning semua pemain-pemain dari Onyx. Posisi dari Baloy benar-benar nggak bisa ngasih kesempatan yang terlalu besar. Ketika memang Kairi punya satu chance, setidaknya ketika dia tahu dia akan di-trade, at least dia mencoba. Masalahnya sekarang Baloy ini jadi problem untuk pemain-pemain dari Onyx. Karena Holy Healing dan juga Holy Baptism benar-benar menutup jalan dari cewek untuk mendekat ke arah Marky. Dan Markinya juga udah punya Malefic Roar, jadi permainan front to back bisa dijalankan. Namun perlu diingat bahwa look, dari tadi belum bisa ditumbangkan. Garda terdepan dari Geekfam begitu kuat, membuat Onyx perlu dipukul mundur sekarang. Oke, tapi lihat high ground defender ini miliki para pasukan dari Onyx. Masih ada heavy crossbow dan heavy speed. Gagal mendapatkan Kairi di balik itu semua Suns masih ada Black Shoes. Dan the Rift for defensive membuat Kairi kali ini Empress Sport yang for nothing. Dengan mempertahankan mereka miliki, tapi di balik sana pun Sandwich Gaming akan terjadi. Guntingan menuju ke arah Marke dan hilang. Tidak ada cover yang bisa diberikan karena udah tidak ada lagi dari Rift. Permainan dengan adanya Sandwich Gaming. Guntingan terjadi, sliding tackle tidak akan berguna. Membuat Marky harus tumbang. Dan kembali lagi, kali ini Onyx memiliki nafas tambahan. Gue sudah menunggu cukup lama sih Profesor KB. Ketika dia melakukan split push untuk motong dari area atas, dia nunggu momentum semenjak Lord berhasil diamankan oleh Geekfam. Dan fokusnya dari Onyx cuma kedua lane aja, mid lane dan bottom lane aja. Karena Boots dari tadi menjalankan tugasnya sebagai split pusher. Untuk sekarang gerakan dari Onyx sudah mulai terbuka. Pelan-pelan hanya karena satu outer turret di mid lane didapatkan oleh Boots, membuat Geekfam jadi harus lebih berhati-hati atas lini belakangnya. Iya, flanking ya. Dengan blade armor yang sudah jadi juga dari Boots, Kairi bahkan mungkin akan menuju jauh lebih tajam lagi nanti untuk ceweknya setelah satu Demon Hunter Sword kembali. Ini bakal membuat Nile-nya harus lebih berhati-hati atau bahkan secepat mungkin ngelakuin sebuah tindakan preventif. Menurutku, Queen's Wings adalah item yang bagus untuk Nile. Karena magic damage-nya sangat tinggi. Cewek juga tinggi. Apalagi ada Demon Hunter Sword. Jadi lebih kejam nantinya permainan front to back dari Onyx. Mungkin mencoba untuk nge-drag game ini menuju ke arah mid to the late game kali ya, Prof. Iya. Ini bisa jadi jawaban untuk Onyx. Dan itu yang dicari sama Onyx. Ya, Karena dengan Bloom, ultimate dari Florin, itu semuanya akan hilang efek life drain-nya. Ya. Dan Look dengan Dominance Ice akan jadi percuma. Dengan Necklace of Durance akan jadi sia-sia. Nile harus mempertahankan levelnya sejauh mungkin atas Kairi. Karena sekali aja Kairi dapetin Lord, ini bisa jadi snowballing comeback untuk Onyx. Itu kalau tadi Holy Baptism-nya kena, sekali aja ujungnya aja Kairi berhenti di sana. Wah, itu bisa kelar. Kenapa? Kairi tumbang, Kiboy akan menjadi pilihan utama dan bahkan kita bakal bisa menyaksikan retribution tanpa ada kontes yang dimiliki oleh para pasukan dari Geekfam. Iya, dan kalau misalnya Kairi sampai tumbang, tentunya Geekfam punya kesempatan yang besar untuk bisa menghabiskan pemain-pemain Onyx yang tersisa. Masalahnya, Baloy ini harus di-target. Baloy akan menjadi target Baloy? kah? Karena lihat di depan sana, Suns tidak tertarik. Para pasukan dari Geekfam, mereka memasang Kairi. Tapi ingat, lihat damage yang diberikan dan diterima Kairi. Dia bisa mengeluarkan press ward-nya. Setengah darah ke arah seorang Nile. Dan bahkan retribution yang gak bisa didapetin Kairi. Geekfam! Mereka memporak-porandakan dengan adanya team fight di arah belakang booth. Dan Marky dapat satu ball point ke atas Kiboy. Tapi Marky terperangkap. Membalaskan kembali dengan ada Holy Healing yang dimiliki para pasukan Geekfam. Dan Kairi di cover dengan sangat baik oleh Boost. Tapi dibalik itu semua, para pasukan dari Geekfam gak ngelepasin sedikit pun pandangan dan jangkauannya. Dan bahkan membuat Kairi harus bertekuk lutut di sana. Tadi aku kira Marky berhasil di-pick off sama Oh Boots my loh, god, Prof. oh my god, ini bencana. Gak ada cewek, gak ada Boost, gak ada Kairi. Geekfam membalikkan keadaan. Ini dia, Geekfam too strong ketika match point di tangan mereka. Geekfam reform, ternyata